Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ketiga, Triwulan 2 tahun 2025. Kita sudah tiba di pelajaran ketiga dengan judul Gambaran dari Pernikahan, agar kita lebih mudah mengingatnya, memahaminya, dan dapat mendiskusikan dengan baik di unit kelompok sekolah Sabat kita. Maka saya mencoba membagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, pernikahan yang dijadikan Allah. Yang kedua, pernikahan yang menyimpang. Lalu yang ketiga, pernikahan gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Lalu yang keempat, kesimpulan. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu pernikahan yang dijadikan Allah. Berbicara tentang pernikahan, maka kita harus kembali ke kitab Kejadian. Karena di sana firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa pernikahan itu adalah Allah lah yang menciptakannya dan Allah lah yang memberikannya. Itu sebabnya dalam kitab Kejadian 2 ayat 23 dan 24 firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging adalah merupakan dua insan disatukan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian bila kita baca kembali dalam kitab Injil, tepatnya dalam kitab Matius 19 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6, ayat ini tadi diulangi kembali. Kemudian ditambahkan oleh Yesus di ayat yang ke-6. Apa dikatakan? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Inilah pernikahan yang diciptakan oleh Tuhan. Pernikahan yang sah dan pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama halnya seperti pernikahan Ishak dengan Ribka. Bila kita baca dalam kitab Kejadian 24 ayat 3 dan juga ayat 4, di sana Abraham memerintahkan kepada hambanya agar mengambil istri Ishak dari kaumnya. Mengapa harus dari kaumnya? Mengapa bukan dari Kanaan? Karena Abraham mengetahui orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi Abraham mengambil Ribka bukan karena suku, bukan karena kaum keluarga saja, tapi karena kerohanian. Karena Abraham melihat perempuan Kanaan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka lebih dan cenderung menyembah dewa-dewa daripada menyembah Tuhan. Jadi pernikahan Ishak adalah merupakan pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan karena mengutamakan kerohanian daripada ras dan juga bahasa. Mari kita lihat, pernikahan yang dijadikan oleh Allah sebenarnya kudus. Jadi ada dua yang kudus diciptakan oleh Allah di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah Sabat. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian 2 1-3. Kemudian yang kedua adalah pernikahan. Dua-duanya adalah kudus. Karena kudus, maka setan selalu berusaha untuk menghancurkan yang kudus itu. Baik hari Sabat maupun pernikahan. Itu sebabnya pernikahan mulai dari zaman Musa hingga kita saat sekarang ini banyak pernikahan yang tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Yang memilih jalan mereka masing-masing bukan lagi sesuai dengan firman Tuhan. Bila kita lihat dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 15, pernikahan yang menyimpang terjadi, di mana digambarkan tentang orang Israel. Dicatat dalam Yehezkiel 16 ayat 1-14, ini kisah di mana diumpamakan bahwa orang Israel itu adalah seorang bayi yang dibuang di ladang. Kemudian Tuhan mengambilnya, dia membasuhnya, dia membersihkannya, dia mendandaninya, dibuatkan baju yang warna-warni, dan diberikan berkat dan anugerah. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat.
Dalam konteks ini disebutkan mereka atau bangsa itu menjadi bangsa yang cantik. Ini merupakan simbol pernikahan dalam konteks ini. Tetapi karena kecantikannya, dikatakan bangsa ini bersundal. Dia berselingkuh dari hubungannya dengan Tuhan, di mana Tuhan adalah sebagai pengantin laki-laki yang sudah mengasuh dia, yang memberikan yang terbaik baginya, tetapi bangsa itu jauh daripada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 15, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Jadi ini merupakan pernikahan yang menyimpang. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kitab Injil Matius, di sana juga disebutkan ada pernikahan yang menyimpang. Pada saat Yesus berkhotbah, kemudian orang-orang Farisi bertanya pada Yesus, bagaimana dengan surat cerai yang dikeluarkan oleh Musa? Kemudian Yesus menjawab di ayat yang ke-8, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Arti sejak semula yaitu pernikahan yang dibuat oleh Tuhan di Taman Eden, bukan seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang Farisi. Kemudian, tapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Pernikahan adalah merupakan satu lembaga yang kudus. Itu sebabnya tadi setan selalu berusaha agar rumah tangga mereka hancur. Kemudian pernikahan yang menyimpang juga digambarkan melalui keluarga Hosea. Hosea diperintahkan oleh Tuhan mengambil istri dari perempuan sundal dan melahirkan anak baginya. Kita lihat di dalam Hosea 3:1, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Ini juga menggambarkan tentang orang Israel yang berbalik daripada Tuhan. Orang-orang Israel menyembah dewa-dewa lain. Poin yang ketiga, pernikahan gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan ini adalah lambang, gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat. Bila kita membaca kutipan sekolah sahabat kita di hari Kamis, Nyonya White mengatakan demikian, pernikahan persatuan seumur hidup adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada gereja adalah roh yang harus ditunjukkan oleh suami dan istri satu sama lain. Jadi pelajaran kita satu pekan ini yang berbicara tentang pernikahan, ini adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Sering sekali kita menyembah Allah-Allah lain. Ini yang disebut dengan bersundal atau berzinah, berselingkuh, yang seharusnya kita adalah milik Tuhan, tapi kita berzinah, bersundal dengan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, dewa-dewa lain. Kemudian Wahyu 21:2 menyatakan bahwa pernikahan itu adalah merupakan hubungan antara jemaat atau gereja kepada Tuhan. Kita lihat Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 2 mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini mengatakan bahwa Kristus merasa tersakiti yang tak terbayangkan ketika umat manusia menolak dia dan memberikan kasih sayang adalah milik Tuhan kepada dewa-dewa lain. Untuk itu, dicatat dalam kitab Wahyu 17 ayat 1-5. Tuhan memanggil umatnya agar keluar dari Babel. Babel yang dimasukkan di sini adalah wanita pelacur yang mencampurkan antara kebenaran dan kejahatan. Umat-umat Tuhan harus keluar. Hubungan umat-umat Tuhan itu harus murni hanya kepada Tuhan. Ada tips. Dalam kesimpulan, ada 3 prinsip pernikahan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ampunilah pasangan Anda, betapapun tidak layak, sama seperti Kristus mengampuni kita. Betapapun kita tidak layak,
terimalah pasangan Anda dengan segala kekurangannya, sebagaimana Kristus juga menerima kita dalam segala kekurangan kita. Yang ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, tempatkanlah pasangan Anda mendahului diri Anda sendiri. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ketiga. Semoga melalui pelajaran ini akan menguatkan iman kita, supaya kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.